terakhir semifinal. Anifar petinju bintang. Kuat dari petarung George Mewang. Pemain tentara Thailand kongsi. Kalahkan bintang baru Tiongkok Wang Ziwei dalam 3 ronde. Keduanya melaju ke final. Keduanya akan bertarung lagi selanjutnya. Tentukan perempat finalis ketujuh sabuk emas 65 kg. Pukulan duel lutut terbang. Siapa yang akan memenangkan perempat final? Tantangan terakhir akan segera dimulai. Berikutnya dulu. Pertama-tama, mari kita undang kuil kosong dari Thailand. In the blue corner from Thailand, I give you Pangsu. Tepuk tangan, silahkan mengundang pemain merah yang bermain melawannya, Anifar dari Uzbekistan. Here comes the red corner from Uzbekistan. I give you Enfa. Pemain tim biru berasal dari kuil kongsi di Thailand, 24 tahun, tinggi 173 cm, rekor profesional, 126 pertarungan, 99 kemenangan, kolawan sebanyak 31 kali. Pemain merah berasal dari Anifar, Uzbekistan, usia 27 tahun, tinggi 172 cm, rekor karir 10 poin, 108 pertarungan, 85 kemenangan, 49 gol. Wasit pertandingan ini, masih Tuan Pang Hong Tao. Halo semuanya, teman-teman penonton, Anda sedang menonton sekarang adegan permainan Amei Legend TV Satelit Sichuan. Sekarang game ini adalah pertarungan antara 32 orang dari kita. 32 orang memasuki grup 8 musim ini. Final berempat ini. Yang dari Blue Fang berasal dari Thailand. Kuil kosong versus Anifar lapangan merah. Dari Uzbekistan. Kongdera mengalahkan pemain Tiongkok Wang Ziwei di babak pertama untuk melaju. Anifar mengKO pemain Georgia itu dengan kecepatan sangat cepat di game pertama. Mewang melaju ke final. Kedua pemenang hari ini akan menerima Amei Legend. 65 kg, kursi di 8 besar dunia. Itu adalah lutut yang terbang. Bagaimana dengan putaran terakhir kompetisi? Faktanya, Anifar tidak mengkonsumsi banyak energi fisik. Namun para pemain Thailand berkompetisi di kompetisi seperti ini sepanjang tahun. Saya sudah terbiasa dengan ritme memainkan 2 pertandingan dalam 1 malam. Permainan intensitas tinggi. Jadi keseruan game ini masih layak untuk dinantikan. Tidak banyak masalah dengan kebugaran fisik kedua belah pihak. Kami sekarang melihat bahwa Anifar masih semakin banyak. Bersikaplah proaktif. Kedua belah pihak terjerat dalam jarak dekat. Oke, pukulan kiri dan kanan terus-menerus. Tadi Kongdera ini mencoba melakukan serangan lutut langsung. Mundurnya Anifar dan pukulan datar dengan tangan depannya untuk melakukan serangan balik. Dibandingkan dengan kuil yang kosong ini, pemain Muay Thai murni ini, menurut saya Anifar lebih mudah beradaptasi dengan game pertarungan bebas, karena dia memiliki gaya kickboxing seperti ini. Kami melihat cuplikan saudara laki-laki Anifar. Ikuti saja permainan kakakku. Kini Anifar mencoba mendekat perlahan. Tutup jarak antara ini dan kuil yang kosong. Dua kali pengangkatan lutut berturut-turut diikuti dengan tendangan sapuan kaki depan. Kedua belah pihak telah saling memblokir sampai sekarang. Setiap pukulan dan tendangan lebih terarah, dan kendali seluruh permainan. Rencana ini cukup mumpuni.
dan pertahanannya sangat bagus. Ya, oke. Pertandingan pertama selesai. Di game pertama, kedua kubu tidak terlalu banyak bertukar pukulan. Ini lebih merupakan pertukaran teknis. Ini adalah kompetisi tingkat tinggi. Musim kedua dimulai. Setelah muncul, Anifar melakukan lompatan lutut. Kami melihat Anifar sekarang mulai menggunakan beberapa gerakan kaki. Terus-menerus mengganggu penghakiman kuil yang kosong ini. Tapi saya sangat optimis dengan pemain Thailand ini. Karena baik itu dari segi teknologi, kekuatan dan kebugaran jasmani. Faktanya, dia adalah pemain serba bisa tanpa kekurangan. Saat ini adalah pertarungan antara kedua belah pihak. Karena menurut saya keterampilan semua orang hampir sama. Apa yang Anda perjuangkan saat ini adalah momen kekinian bagi lawan Anda. Perubahan keadaan yang ditargetkan. Kemampuan untuk mengontrol dan beradaptasi terhadap perubahan. Kedua belah pihak adalah veteran yang sangat berpengalaman. Jadi ketika kita menonton pertandingan mereka, Anda dapat melihat lebih banyak persaingan psikologis mereka. Ya, dan menurut saya pemain Thailand sebenarnya lebih percaya diri secara mental. Bagaimanapun, kami telah berjuang selama bertahun-tahun. Namun Anifar juga merupakan master yang tidak bisa diabaikan, karena terus-menerus kode dari tinju semacam ini. Dan itu sangat cepat. Saya pikir pertandingan ini akan membawa keputusan yang sangat sulit bagi wasit. Ya, kita akan menyaksikan pertandingan memasuki inning ketiga. Oke? Pertukaran antara kedua pihak ini sangat cepat. Serangan sapuan rendah dan serangan balik terus-menerus. Sejauh ini, tidak ada pihak yang memiliki keuntungan dan kerugian yang jelas. Ya. Sejauh ini masih sulit membedakannya. Keduanya memukul dengan keras. Ya. Anda bisa mengetahuinya hanya dari gerakan kecil itu. Aspek teknis petinju Thailand bertarung berdekatan satu sama lain. Sebenarnya sangat detail. Ya. Dan itu adalah kemampuan tubuhnya untuk memahami. Rasanya seperti menyatu ke dalam darah. Oh, lutut terbang. Terkadang kita mengatakan bahwa orang memiliki memori otak. Otot manusia juga memiliki ingatan. Dia telah menjalani pelatihan rutin. Dia akan mengalami reaksi naluriah ini. Seni bela diri tradisional kami disebut Tingjin. Itu adalah gerakan kecil apapun dari tubuh Anda. Saya tahu di mana fokus Anda. Kemudian saya dapat melakukan gerakan ini dengan tepat dan tepat waktu untuk mengganggu pusat gravitasi Anda. Jadi terkadang Anda tidak boleh bercanda dengan para petarung ini. Sentuh mereka dari belakang. Karena reaksi naluriah tubuh mereka. Tendangan menyapu kaki secara terus-menerus. Ketiga kalinya, serangan balik backhand Anifar. Mari kita lihat akhir game kedua. Kongdera tampaknya mempercepat laju pelanggaran ini. Serangan aktif terus-menerus. Kedua orang ini sangat kuat di atas ring. Mereka semua menunjukkan sikap seperti raja. Ya, semuanya baik-baik saja. Dia terlihat percaya diri setiap kali melakukan gerakan. Setiap kali kedua belah pihak saling memandang. Kesombongan ini terlihat jelas. Ini adalah kendali pusat gravitasi tubuh Anda dalam Muay Thai.
Kemudian serangan tinju terus-menerus. Di ronde ketiga, serangan kedua pria ini masih sangat kompak, dan rasanya penuh dengan daya tembak. Pernahkah Anda memperhatikan hal itu setelah setiap kaki di kedua sisi? Mereka semua akan menyerang bersama-sama. Kemampuan serangan balik lawan cukup lekat. Gerakan bertahan dan serangan balik semuanya dilakukan dengan sangat cepat. Ya, pembendera ini memberi isyarat kepada Anifar untuk menendang tanah lebih tinggi. Anda dicurigai menendang selangkangan saya. Mari kita lihat setiap mid sweep yang aktif. Sapuan tengah yang aktif sebagian besar dihasilkan oleh kuil yang kosong. Anifar selalu melakukan serangan balik dengan tendangan dan sapuan. Bahkan damage yang ditimbulkan dari mid sweep kepada lawan akan semakin besar. Kita semua tahu dia juga melakukan tendangan keras. Ya, tulang leher betis. Terkadang hal itu akan langsung menyinggung pihak lain. Ya, pergi. Orang Thailand biasanya makan iga kecuali iga tengah. Saya pikir ini lebih tentang lengan lawan. Ya, terkadang saya dipukuli dengan sangat keras hingga saya bahkan tidak bisa mengangkat tangan ke lenganmu. Bukan berarti aku akan menghajarmu sekali saja. Sekali, dua kali, tiga kali. Pukulan yang berulang-ulang dan terus-menerus seperti ini membuat lenganmu mati rasa, menyebabkan ketidakmampuan untuk mengangkat tangan. Paparkan lebih banyak kesenjangan ini, maka itu akan memberi Anda pukulan yang fatal ketika saatnya tiba. Ya? Jika Anda tidak menggunakan tangan Anda untuk memblokirnya, maka Anda akan ditendang di tulang rusuk. Mungkin saja perhatiannya teralihkan. Tapi sebagai pemain pertarungan bebas atau Eropa dan Amerika, kami, bahkan pemain Tiongkok kami pun enggan menendang tangan lawannya, karena mudahnya menendang siku dan bahu lawan. Saat ini, tungkai dan kaki saya sakit. Ini akan membuat Anda kehilangan kepercayaan diri dan tidak berani keluar untuk putaran kedua lagi. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi para pemain Thailand. Pasalnya, potongan tulang leher mereka ini sudah ada sejak mereka masih kecil. Saya telah melalui terlalu banyak pelatihan. Ya, salah satunya adalah kepadatan ototnya yang relatif kuat. Hal kedua yang saya pikirkan adalah pendekatan mereka terhadap lokasi ini. Kemampuan yang sangat kuat untuk mengontrol akurasi. Jadi dia tidak akan menendang siku atau bahu Anda. Kalau begitu mari kita lihat berapa banyak kepalan tangan yang dimiliki kuil kosong ini berturut-turut. Membuat tipuan. Melakukan tindakan yang provokatif. Segera sapu dan tendang dia. Sebuah langkah yang sangat menarik sekarang. Kuil kosong ini melakukannya terus-menerus. Selidiki. Daur ulang probe. Daur ulang pukulan menghindar seperti itu. Tindakan ini. Serangan ini menggoda Anifar. Oke. Game ketiga selesai. Kedua belah pihak memainkan 3 pertandingan. Perjuangan masih belum bisa dipisahkan. Saya pikir babak kedua dimulai dengan ting-ting. Sama seperti yang baru saja saya katakan. Itu adalah juri terakhir dari permainan tersebut. Kepada tim wasit kami, membawa semacam tes. Ya, Wilcom telah menjadi milikku selama bertahun-tahun. Jarang terlihat. Hanya saja dia bermain begitu tenang dan mantap. Dia adalah petarung Muay Thai yang handal. Tubuh dapat menunjukkan sikap seperti raja. Dan dia lebih besar dari tubuhnya. Dan citra serta temperamennya sangat bagus. Sebagai penonton wanita, kami menyukai pemain seperti ini. Selanjutnya mari kita lihat. 5 hakim memberikan putusannya. Wasit nomor 1 memberi skor 30-28. Wasit nomor 2 memberi skor 30-28. Wasit nomor 3 mencetak skor 29-28. Wasit nomor 4 memberi skor 29-28. Wasit nomor 5 memberi skor 30-29. 5 hakim dengan suara bulat memutuskan. Merah menang.